Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu, bersilaturahmi, bertatap muka dalam program podcast Live Persis KL Cianjur yang merupakan ini program khusus selama Ramadan untuk lebih mendekatkan keberadaan dan eksistensi Live Persis KL Cianjur kepada ikhwatul iman semuanya, para laser, dalam program podcast yang akan mengupas secara tuntas hal-hal yang kaitannya dengan ibadah di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita sudah dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan serta mendapatkan gelar-gelar yang luar biasa istimewa gitu. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Al-Ustadz Haji Burhanuddin. Beliau adalah Ketua PD Persis Kabupaten Cianjur. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan beliau bisa hadir menghadiri acara ini untuk memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang nanti bisa menjadi bahan bagi kita semua, bagi para laser, ikhwatul iman semuanya, untuk lebih memotivasi diri dalam meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan ini. Baik para laser, ikhwatul iman semuanya, tema kita pada hari ini yaitu adalah Ramadan sebagai bulan yang berkah. Ini mungkin sudah banyak diketahui juga oleh para ikhwatul iman tentang Ramadan bulan berkah ini. Nah, apa dan bagaimana, kemudian sejarahnya seperti apa, kemudian bagaimana kita menyikapi adanya bulan Ramadan yang berkenaan dengan bulan yang penuh dengan berkah ini. Insya Allah ini akan nanti kita sharing bersama Al-Ustadz ya, Al-Ustadz Haji Burhanuddin dalam hari ini terkait dengan Ramadan bulan yang berkah. Baik, Al-Ustadz, terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan ini. Mungkin kita telah banyak mengetahui dari berbagai macam literatur yang ada bahwa Ramadan itu adalah sebagai bulan yang berkah, bulan yang agung. Ramadan itu sudah sangat selain dirasakan oleh umat juga mungkin karena hawanya, mungkinnya hawa Ramadan itu sudah mengarah ke berkah gitu. Karena biasanya gitu identik dengan keberkahan itu banyak makanan, banyak minuman yang di bulan biasa tidak ada, di Ramadan itu ada gitu. Nah, itu. Nah, mungkin yang ingin kemudian digali itu adalah yang pertama itu berkenaan dengan sejarah dari bulan Ramadan itu seperti apa, Ustaz? Gitu ya. Karena tentu sejarah ini sangat penting, terutama terkait dengan adanya bulan Ramadan. Nah, itu sejarahnya seperti apa itu, Ustaz? Iya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Sebelum menjawab apa yang barusan ditanyakan oleh Saudara Direktur Laj, tentunya saya selaku ketua pimpinan daerah merasa bangga dan berterima kasih kepada Laj sudah berinisiatif untuk membuat program semacam ini. Bagi kami sebagai orang tua tentunya merasa bahagia. Mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti
ke depan, bukan hanya untuk bulan Ramadan ini, tetapi mudah-mudahan bisa terus berlanjut sampai ke depan. Itu mudah-mudahan seperti itu. Selanjutnya mengenai apa yang ditanyakan tadi. Menurut ilmu yang telah kami miliki bahwa pelaksanaan puasa ini itu di zaman Rasulullah sudah ada sebelum adanya kewajiban yang diperintahkan oleh Allah yang termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu mereka itu dulu melaksanakan puasa Daud. Mereka juga melaksanakan puasa 1 hari dalam tiap bulan Muharram. Puasa Asyura. Iya, 10 Muharram. Dan juga puasa dalam sebulan itu 3 hari. Yaitu tanggal 13, 14, 15. Tetapi pada saat itu ketika para umat Islam melaksanakan puasa Asyura, itu orang-orang Yahudi berkata, itu mereka mengikuti kita, katanya seperti itu. Mereka itu berkata bahwa umat Islam ikut-ikutan melaksanakan puasa yang dilakukan seperti oleh umat Yahudi, begitu, seperti itu. Tetapi Allah langsung menjawab dengan turunnya ayat di dalam Al-Baqarah 183, maka jelas ini bukan puasa ikut-ikutan, tetapi ini adalah perintah Allah berdasarkan syariat, ada tata caranya dan ditujukan kepada siapa. Jadi ada tujuannya, jadi gitu. Memang kalau kita melihat yang terasa oleh saya ketika waktu kecil itu kan, pelaksanaan puasa itu masih dicampuri oleh sisa-sisa agama kultur, ya. Kan kalau di masyarakat Hindu ada istilah upawasa, yang dimulai dengan harmesa. Artinya harmesa itu laki-laki dan perempuan mandi bersama di Sungai Gangga, begitu. Nah, diikuti oleh umat Islam pada saat itu yang masih bodoh gitu kan, belum punya keterangan apa-apa, yaitu dengan kuramas. Sehingga tidak sah kalau kita mau puasa tidak kuramas dulu gitu. Nah, seperti itu. Padahal yang dimaksud oleh Al-Quran bukan seperti itu, tetapi membersihkan diri dari segala dosa untuk menghadapi tamu yang agung. Tamu yang agung. Nah, itu diantaranya. Jadi juga di dalam bulan Ramadan ini bisa dilihat dari dua segi, ya, secara historis, secara yuridis, gitu kan, seperti itu. Secara historisnya kita bertanya, di bulan Ramadan ini beberapa kejadian di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan seperti itu. Terjadinya perang Badar di bulan Ramadan juga. Nah, itu. Jadi inilah cikal bakal yang dilangsungkan atau diperintahkan, diwajibkan bulan Ramadan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan ikut-ikutan puasa seperti orang Yahudi, tetapi kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada tahun kedua Hijrah di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu sementara seperti itu. Berarti kalau begitu Ramadan itu keberkahan Ramadan itu bukan karena namanya saja. Bukan karena nama Ramadan kemudian berkah. Tapi Ramadan itu karena tadi ada syariat. Ada syariat saum selama bulan Ramadan gitu saja. Yang tadi diwajibkan kepada umat Islam tahun kedua Hijrah. Gitu. Nah, baik. Untuk selanjutnya kemudian yang menjadi pertanyaan itu adalah berkahnya Ramadan itu ada nggak kaitannya dengan banyaknya makanan dan minuman yang mungkin sekarang atau di Ramadan itu umat itu seperti ketika waktu berbuka kan biasanya di hari tidak ada, sekarang
selalu diada-adakan itu. Nah, ada nggak keberkahan Ramadan Iya. dengan adanya makanan dan minuman itu seperti Iya, iya. bagaimana Ustaz? Kalau kita melihat apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa yang dimaksud dengan bulan Ramadan itu bulan berkah itu diantaranya bertambahnya rezeki umat miskin, umat muslim di sana. Ya seperti yang tadi dikatakan, memang benar ketika kita di bulan puasa, bulan yang lain, ketika kita makan kan biasa-biasa saja. Betul. Nggak ada kolak kan gitu, nggak ada caruluk, nggak ada apa-apa gitu kan, seperti ini. Tetapi benar di bulan puasa ini segala macam dipersiapkan, apalagi kalau kalian melihat anak-anak, jambu-jambu yang masih pentil dikumpulkan, dimakan gitu, seperti itu. Iya, nah itu. Ini adalah salah satu. Terus kebetulan kan saya biasa di pasar. Ketika melihat para pedagang itu di bulan Ramadan itu jualannya terutama sayur-sayuran itu sangat laku. Padahal di bulan-bulan yang lain biasa-biasa saja. Contoh ya saja ya, umpamanya kalau kita ingin membeli tahu saja, jam 9 ke pasar itu sudah habis. Sudah habis. Ini benar, fakta kenyataan seperti itu. Jadi memang barokah di sini adalah selain ditinjau dari segi makanan, juga amal-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu sangat baik, sangat istimewa. Makanya Rasulullah bersabda bahwa qad ja'akum syahrun azimun, syahrun mubarakan, kan seperti itu. Jadi di mana kebaikannya itu atau kebaikan yang akan diterima oleh kita itu adalah pertama, pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Nah, artinya pintu-pintu surga dibuka itu dengan amal-amalan kita. Dengan amal-amalan kita ya. Kalau tidak dengan amal-amalan kita, tidak mungkin kebaikan kita akan bisa nyampe ke surga itu. Jadi kebaikan-baikan yang kita lakukan khususnya di bulan Ramadan ini tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kita tidak melakukannya di bulan Ramadan ini. Dan apalagi kalau kita perhatikan ya, amal-amalan yang kita lakukan di bulan-bulan yang lain ya, seperti sholat sunat itu nilainya sunat. Nilainya sunat, betul. Iya. Kalau dilakukan di bulan yang lain nilai pekerjaan yang wajib nilainya hanya satu wajib gitu. Tetapi kalau dilakukan di bulan Ramadan yang sunat nilainya wajib. Jadi wajib saja. Iya. Yang wajib nilainya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah salah satu keberkahan. Selain memang dari segi makanan itu sangat melimpah ruah, karena jelas di sabda Rasul pun bertambahnya rezeki orang miskin, orang mukmin. Dan yang kedua, secara ukhrawiyah, apapun yang dilakukan oleh kita di bulan Ramadan ini, amal-amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu amal ibni adam lahu illa syam. Nah, illa syam kajaba, kecuali di bulan puasa, apapun yang kita lakukan untuk Allah dan Allah yang akan membalasnya langsung. Berarti luar biasa Ustaz ya. Iya. Jadi gelar Ramadan sebagai bulan berkah itu betul-betul itu langsung Rasul yang mengucapkannya. Iya. Syahrun adim. Syahrun adimun, syahrun mubarakun, kan seperti jadi, itu. Keberkahan itu selain dari sisi ibadah juga dari sisi materi. Ya, dengan adanya Ramadan, saum, masyarakat termotivasi untuk mengupayakan adanya rezeki tersebut gitu. Iya, berarti luar biasa itu. Luar biasa. Ramadan ini. Iya. Baik, selanjutnya Ustaz juga ini terkait dengan kondisi umat saat ini atau lebih kepada sikap umat Islam secara keseluruhan memaknai Ramadan sebagai bulan berkah itu seperti apa menurut Ustaz itu? Iya. Nah, di sini perlu umat Islam
mengkaji ilmu tentang Ramadan. Ya. Jadi jelas kata Rasulullah bahwa innalil islami faraidha wa syara'i'a wa hududan. Jadi untuk seorang muslim itu ada kewajiban, ada syariat. Untuk melakukan kewajiban-kewajiban itu ada syariatnya. Ada aturan-aturannya, ada batas-batasnya. Nah, tentunya bagaimana sikap seseorang dalam memaknai atau mengisi di bulan Ramadan itu tergantung pada ilmunya. Rasulullah pernah mengatakan, ini ada sebagian menyatakan bahwa hadis ini dhaif ya, tetapi ada yang juga mengatakan sahih. Lau ya'lamun nasa ma hadza fi Ramadan fi syahri Ramadan minal khair gitu. Jadi kalaulah orang mengetahui apa yang ada kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan yang akan diraih oleh mereka itu, gitu. Latamannau, mereka itu punya keinginan, punya cita-cita bahwa bulan Ramadan ini inginnya 1 tahun penuh. Nah, bagaimana sikap umat Islam dalam memaknai bulan Ramadan itu tergantung pada ilmunya. Ketika mereka tidak ilmunya, ya jelas dalam memanfaatkan bulan Ramadan pun santai-santai saja, biasa-biasa saja. Sementara sementara ini kan proyek besar dari Allah. Proyek besar dari Allah yang jaminannya adalah surga. Beda kalau kita umpamanya seorang pengembang nih, diberikan proyek, tentunya dengan semangat dia untuk memperoleh proyek tersebut. Kenapa? Daharul bil hayati dunya. Karena dia sudah jelas, sudah nyata berapa keuntungan yang akan diperoleh. Tetapi kalau Allah menyodorkan proyek akhirat, ya jelas belum terlihat oleh dia. Nah, baru kita akan bisa melihat bagaimana kebaikan-kebaikan yang akan diraih oleh kita di bulan Ramadan ini tergantung sejauh mana keilmuan dia dalam tentang Ramadan ini, begitu. Berarti kembali kepada pengetahuan, ya jelas itu. Karena banyak juga yang merasa berat dengan Ramadan itu. Merasa berat, kalau bahasa Sundanya itu senggah gitu kan. Jadi karena mungkin tidak tahu keutamaan dan keistimewaan yang ada di Ramadan itu. Tetapi kalau yang tahu akan merasa senang, bahagia, bahkan tadi kata Ustaz selamanya ingin Ramadan. Selama 1 tahun ini ingin Ramadan terus gitu. Tapi kan tidak mungkin saja. Tidak mungkin terus gitu. Nah, kembali berarti tugas bagi para lezer ini adalah bagaimana meningkatkan pengetahuan ilmu tentang keistimewaan Ramadan. Karena tanpa ilmu kita tidak bisa memahami bagaimana berkahnya Ramadan sebagaimana yang tadi telah dikupas oleh Al-Ustaz gitu. Baik, Ustaz, mungkin ini yang terakhir, pertanyaan terakhir. Kira-kira tips apa yang bisa disampaikan bagi para lezer ini sehingga kita bisa memaknai dan memanfaatkan bulan Ramadan yang begitu banyak keutamaannya dengan baik gitu saja, supaya Ramadan tidak sia-sia begitu saja gitu. Betul. Karena kesempatan yang Allah berikan tentu ini menjadi salah satu yang mesti kita syukuri. Karena mungkin tahun depan kita tidak ada yang menjamin bisa bertemu lagi dengan bahkan mungkin beberapa hari ke depan pun Ramadan ini belum tentu kita bisa selesai gitu. Nah, kira-kira tipsnya seperti apa yang bisa disampaikan kepada lezer ini? Tentunya kita sebagai umat Islam yang pertama harus merasa bahagia ketika datangnya bulan Ramadan. Bahkan Rasul pernah mengatakan, barang siapa orang yang merasa berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka diharamkannya api neraka. Yang pertama itu. Jadi yang pertama kita harus bahagia
Karena apa? Karena kebaikan-kebaikan yang akan dimiliki, yang akan dicapai oleh kita ini ketika kita mengisi bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh dengan baik. Untuk itu tentunya kita harus punya program di dalam bulan Ramadan itu. Kalau di bulan yang lain programnya biasa-biasa saja, tetapi kalau di bulan Ramadan itu harus 2 kali lipat programnya, gitu kan, seperti itu. Untuk apa? Program untuk melakukan kebaikan-kebaikan, gitu kan. Pamannya dimulai dari habis subuh kita berjarak jam 7 jam 8 duhanya. Kalau biasanya di bulan yang lain jarang-jarang, tapi kalau di bulan ini coba bagaimana? Ini sebab apa? Nilai nasunya tetap jadi wajib. Terus yang kedua, ketika kita melakukan sholat-sholat sunat, sholat-sholat yang wajib juga, silahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'ani falyas tajibuli wal yu'minu bila lahum yarsudun. Seperti yang difirmankan oleh Allah. Jadi ini janji Allah, gitu kan? Ketika kita memasuki bulan Ramadan itu, silahkan programkan doa apa yang akan kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dijamin oleh Allah, ujibu da'watad da'i da'ani, dengan syarat falyastajibuli wal yu'minu bi. Bukan serta-merta kita berdoa dikabul, tetapi akan dilihat dulu persyaratan akan dikabulnya itu seperti apa, ya. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Tempuh dulu apa yang diperintahkan oleh Allah, laksanakan dulu apa yang diwajibkan oleh Allah. Nanti Allah pun akan membalas kebaikan-kebaikan kita yang dilakukan oleh kita. Terus kita meminta pada Allah, tentunya Allah akan memberikan apa yang kita minta, khususnya di bulan Ramadan ini. Seperti yang telah dikatakan bahwa ada 3 yang doanya tidak akan pernah ditolak. Salah satunya adalah orang yang berpuasa dari mulai puasa sampai berbukanya. Itu salah satunya. Ini kesempatan yang baik bagi kita, ya. Juga barangkali untuk kehidupan ukhrawiyah, duniawiyah di bulan Ramadan ini betul-betul sangat penting dan kita lakukan dengan baik. Sebab apa? Jaminannya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, dalam menghadapi bulan Ramadan ini harus kita menghadapi dengan merasa gembira. Yang kedua, lakukan kebaikan-kebaikan secara maksimal di bulan Ramadan, karena apapun yang kita lakukan insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali seperti itu. Itulah ya para lezer, sudah dikupas secara tuntas terkait dengan keberkahan Ramadan. Banyak sekali keutamaan, banyak sekali keistimewaan yang ada di bulan Ramadan ini, yang tentu mesti kita upayakan agar betul-betul kita mencapai kemenangan, Ustaz ya. Ketika Idul Fitri kan itu, kita mencapai kemenangan. Nah, kemenangan itu tentu bukan selesainya Ramadan, kita Lebaran, kemudian selesai juga semua kebiasaan yang tadi di bulan Ramadan. Tapi betul-betul kita mesti memaknai Ramadan ini sebagai bulan yang sangat besar peluang kita untuk berbuat kebaikan, menambah pahala ibadah di bulan Ramadan ini. Baik, Ustadz, mungkin ini yang terakhir sekali, closing statement dari Ustadz terkait dengan Ramadan sebagai bulan yang berkah ini. Ustadz, dipersilakan. Terima kasih. Kita sebagai umat Islam, khususnya Jamaah Persatuan Islam, saya mengajak yang pertama, kita bermuhasabah di bulan Ramadan ini. Kita bermuhasabah di bulan Ramadan ini. Dalam usia kita yang barangkali sudah mencapai puluhan tahun, sudah berapa kali kita bulan Ramadan mengikuti dan memasuki bulan Ramadan ini? Sudah berapa kali? Terus kita lihat dan kita nilai
Kira-kira kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan atau yang telah kita amalkan di bulan Ramadan itu sudah berapa banyak? Jangan sampai sesuai dengan sabda Rasul, ketika seseorang mengikuti bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapat ampunan dari Allah, maka celakalah orang yang seperti itu. Nah, oleh karena itu barangkali saya selaku pimpinan daerah mengajak yang pertama kita lakukan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, muhasabah diri sampai sejauh mana persiapan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab begini, belum tentu Ramadan kita yang akan datang kita masih berada. Ya. Ini contoh sudah banyak yang kita lihat. Sementara saudara-saudara kita yang pada bulan Ramadan kemarin masih bersama dengan kita, pada bulan Ramadan ini sudah tidak ada. Kita pun belum tentu seperti itu, ya, belum tentu bisa mengikuti bulan Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu, lakukan kebaikan-kebaikan dari sekarang. Yang selanjutnya khususnya pada orang-orang yang agnia. Ini merupakan sebuah kesempatan, momentum yang sangat besar bagi kita. Selain muhasabah, menghitung-hitung amal-amalan kita, juga menghitung nikmat-nikmat dari Allah. Sudah sejauh mana nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ketika kita seorang pedagang, ketika kita seorang petani, maka lakukanlah muhasabah. Berapa rezeki, berapa harta yang telah kita raih titipan dari Allah, dan berapa yang telah kita keluarkan merupakan hak-hak Allah untuk fakir miskin, untuk 8 asnaf itu. Tentunya momentum di bulan ini adalah sangat baik, sehingga insya Allah selain ada kata-kata Allahumma sholli alaih, tetapi nanti diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada firman sabda Rasulullah, sehingga malaikat itu berseru, ya bagil khair absyir, hei orang-orang ahli kebaikan, berbahagialah. Karena apa? Dari kebaikan-kebaikan itu akan dilipat gandakan. Bagi syir, hei ahli-ahli, diamlah sejenak. Kalau memang dia mau berhenti, coba hanya bulan Ramadan saja kamu diam dulu. Di bulan yang silahkan. Walaupun kami larang, tetapi masih seperti itu, neraka bagiannya kan seperti itu. Tapi tadi malaikat mengatakan, ya bagil khair absyir, hai orang-orang yang ahli melakukan kebaikan, berbahagialah. Karena kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Begitu luar biasa materi yang telah disampaikan oleh Ustaz terkait dengan Ramadan sebagai bulan yang berkah ini. Mudah-mudahan betul-betul bisa kita resapi, bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya agar kita menjadi orang-orang yang celaka dan rugi gitu ya. Untuk itu maka insya Allah untuk kebaikan-kebaikan ikhwatul iman semuanya, jangan lupa untuk senantiasa menjadikan Lazi Persis sebagai satu-satunya wadah untuk berdonasi, zakat, infak, dan sedekah. Banyak sekali kebaikan yang akan selalu kita manfaatkan untuk tabungan kita di akhirat kelak. Baik, terima kasih Al Ustaz. Terima kasih. Waktunya, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi umat iman semuanya yang insyaallah pada kesempatan ini. Baik, di Ramadan ini selain program-program dakwah dan pendidikan, kami pun mengadakan program-program khusus menebar kebaikan kepada sesama. Di antaranya ada program peduli pangan sesama. Kemudian yang kedua ada wakaf Al-Quran, kemudian program air bersih untuk di pelosok, juga program takjil, ya, sebar takjil ke internal atau eksternal, dan juga yang terakhir adalah program kado lebaran untuk duafa, sabilillah, dan untuk para asatidzah.
Mudah-mudahan Ikhwatul Iman para lezer bisa berpartisipasi ya dalam program-program kebaikan yang ada di Lazi Persis KRI Cianjur ini. Bagi yang mau berdonasi silahkan untuk dititipkan langsung ke Lazi Persis atau bisa ke rekening yang tertera di bawah ini. Baik, demikianlah mungkin acara podcast khusus Ramadan pada kesempatan ini. Insya Allah tayangan ini akan tayang di channel YouTube Penarik Zakat Lazi Persis KRI Cianjur setiap hari sebelum berbuka sahur. Mudah-mudahan Ikhwatul Iman bisa menyaksikan dan mengambil manfaat dari tayangan ini. Demikian akhirul kalam, kita akhiri saja dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.